kuntum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai nur, sebagai cahaya dan petunjuk di dalam perjalanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwasanya orang-orang yang mereka menempuh sebuah jalan untuk mereka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu adalah merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada orang tersebut untuk dia faham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, agar mereka bisa menjalankan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan masukkan seseorang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan peringatan kita di dalam surat Ar-Rum. Yang di kesempatan yang lalu kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini menjadi hari kiamat. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan keadaan mereka, bagaimana orang-orang yang mujrim, orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta udzur. Mereka berusaha untuk mencari udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengatakan ma labithu ghairu sa'ah. Ya Allah, aku tidaklah tinggal di muka bumi, tidaklah aku tinggal di dunia ini kecuali hanya waktu yang sebentar, sehingga aku tidak sempat untuk melakukan ketaatan kepada Engkau. Aku tidak sempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan orang-orang yang mereka senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang namanya keimanan.
mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mereka mengatakan laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kalian sampai ajal yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ini perkataan orang-orang yang mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-57. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fayauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fayauma idzin, pada hari ini, yaitu hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seluruh manusia, yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh manusia di satu tempat, yang itu adalah merupakan yaumut taghabun, hari di mana orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ardil mahsyar. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum, sudah tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang mereka zalim terhadap dirinya sendiri udzur-udzur yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau udzur apapun yang mereka sampaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala la yanfa'ul ladzina zalamu, enggak bermanfaat bagi mereka orang-orang yang zalim. Walahum yusta'tabun, dan mereka juga tidak pula diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka mencela diri mereka sendiri dan satu dengan yang lainnya juga mereka saling mencela. Ini keadaan orang-orang yang mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali di dalam ayatnya memperingatkan kita tentang keadaan hari kiamat ini. Tentang keadaan ketika orang-orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat selama mereka berada di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam banyak ayatnya, dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Qiyamah, ketika orang-orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu terhadap dirinya itu apa? Sungguh tahu. Basirah. Mereka punya ilmu tentang dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzira. Meskipun dia apa? Terus melemparkan udzur-udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memberikan udzur agar selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala dan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita paling tahu terhadap diri kita sendiri, Pak. Kita paling tahu bagaimana kehidupan kita di dunia. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang menjalankan perintah Allah, yang senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah, atau kita malah sebaliknya, menjadi orang-orang yang senantiasa membangkang dan kufur serta bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu sendiri yang engkau telah karyakan. Karena kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah merupakan sebuah hasil dari karya kita selama kita berada di dunia ini. Karya yang begitu luar biasa yang kita jadikan dan kita akan bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang bisa menghisap.
Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kitab catatan amal tersebut, sebuah karya yang begitu luar biasa yang kita karyakan ketika kita berada di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, yaitu di dalam surat Ar-Rum, fayauma idzil la yanfa'ul ladzina dzalamu ma'dziratuhum. Sudah enggak bermanfaat lagi. Hujjah sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan kehidupan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendengarkan ayat-ayat tersebut dan kita memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tidak ada uzur ketika apa? Ketika seseorang itu dihadapkan dan diberdirikan serta dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apa yang dikatakan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam ayat ini? Kata beliau, fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina dzalamu ma'dziratuhum fa in kadzdzabu wa za'amu annahum ma qamat alaihimul hujjah. Meskipun mereka telah berbohong dan mereka menyangka bahwasanya belum tegak kepada mereka yang namanya hujjah. Mereka mengatakan ma labitu ghairu sa'ah. Ya Allah, aku tidak tinggal di dunia kecuali sebentar. Itu alasan mereka yang mereka paparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au ma tamakkanu minal imani, atau mereka belum sempat untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dhahara kadzbuhum bi syahadati ahlil imani wal iman. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebohongan mereka dengan apa? Persaksian ahlul iman, persaksian ahlul ilm. Ketika ahlul iman dan ahlul ilm mereka mengatakan laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Allah telah memberikan kesempatan kepada kalian di dunia sampai ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Ahlul iman dan ahlul ilm mereka juga diberi waktu sama seperti halnya orang-orang yang berdosa itu diberi waktu oleh Allah di dunia. Sedangkan ahlul iman mereka bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Mereka bisa thalabatul ilm, mereka bisa punya ilmu, mereka bisa bertakwa, mereka bisa meninggalkan kemaksiatan. Sedangkan orang-orang yang mereka berdosa dikasih waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak punya amal soleh. Justru mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persaksian ahlul ilm dan persaksian ahlul iman itu menampakkan kebohongan dan uzur yang mereka paparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa syahadatu juludihim wa aydihim wa arjulihim. Begitu pula persaksian kulit-kulit kita, tangan-tangan kita, begitu pula kaki-kaki kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka tatkala bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, kulit-kulit mereka bersaksi. Kulit yang selama ini kita rawat, mungkin kita kasih lotion, kita mungkin kasih apa dan lain sebagainya, ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan kita yang mungkin kita ingin mengucapkan uzur-uzur kita, nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tangan kita, kaki kita, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti mereka ditanya oleh diri kita, kenapa engkau bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita apa? Bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua anggota tubuh kita, kaki, kita langkahkan kemana, mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, yang dimana tangan kita gunakan untuk memegang, kita gunakan untuk menyentuh, kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
wa in talabu al-i'dzara wa annahum yuraddun wa la yauduna limanuhu anhu lam yumakkanu. Meskipun mereka meminta udzur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka minta dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikembalikan ke dunia. Makanya mereka mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Siapa tahu ketika kami kembali ke dunia, kami bisa melakukan amal-amal soleh. Kami bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sebuah kalimat yang diucapkan saja. Ketika mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, kata Allah Subhanahu wa taala mereka akan kembali membangkang dan kembali bermaksiat dan kembali untuk melakukan dosa-dosa. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengilmui sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, Allah mengilmui sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Dan seandainya yang tidak terjadi tersebut terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mereka nggak mungkin dikembalikan ke dunia. Tapi kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, padahal itu nggak mungkin terjadi. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengetahui keadaan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilmui seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya mereka balik yaudun limanuhu anhu, mereka akan balik lagi dengan apa yang mereka kerjakan ketika mereka berada di dunia. Ini kesempatan kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu pernah kita diingatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala ketika apa? Beliau menceritakan tentang sebuah negeri yang diimpi-impikan. Negeri yang banyak diimpi-impikan oleh ahlu surga dan negeri yang diimpi-impikan oleh mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri ke neraka. Yaitu apa? Negeri dunia. Negeri dunia yang diimpi-impikan yang kita berada di dalam negeri ini sekarang. Tapi negeri ini diimpi-impikan bukan untuk bersenang-senang. Negeri ini diimpi-impikan oleh ahlu surga bukan untuk jalan-jalan. Negeri ini diimpi-impikan oleh mereka bukan untuk apa? Untuk kita tidur-tiduran. Enggak. Tetapi negeri dunia diimpi-impikan oleh mereka ahlu surga dan ahlu neraka untuk mereka bisa beramal soleh. Untuk mereka bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka bisa menjalankan dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ahlu surga yang mereka masuk ke dalam surga karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan, maka mereka mengatakan yang kami inginkan kembalikan kami ke dunia, kami berperang dan kami mati, kami berperang lagi dan kami mati lagi. Itu yang diinginkan oleh mereka yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Pengen apa? Pengen mereka melakukan taat dan berusaha untuk melakukan ketaatan dengan yang jauh lebih sungguh-sungguh. Mereka nggak pengen satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia kecuali apa? Mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada penyesalan yang paling luar biasa, ikhwani wa akhwati fillah. Kecuali apa? Penyesalan ketika seorang hamba nanti pada hari kiamat mereka tidak gunakan waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya mereka mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya Allah, begitu menyesalnya saya. Karena apa? Menyia-nyiakan apa yang telah engkau janjikan yang ada di sisimu. Kita itu dikasih wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kita ketemu sama majelis ilmu, kesempatan untuk beribadah.
Selesai dari majelis ilmu, kita ketemu keluarga, kesempatan kita untuk beribadah. Ketemu anak, kesempatan kita untuk beribadah. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi kepala keluarga, kita mencari ma'isyah, kesempatan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Ketemu waktu zuhur, ketemu waktu asar, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita, wilayah-wilayah untuk kita beriman, wilayah-wilayah untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita berada di sebuah jalan dan kita mendapatkan di tengah jalan tersebut ada gangguan, itu adalah merupakan wilayah kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita nyingkirkan jalan batu di tengah jalan saja, itu adalah merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketemu sama marahnya istri, cerewetnya istri, itu adalah merupakan sebuah ibadah. Bagaimana tidak? Itu kesempatan kita untuk bersabar. Kesempatan kita untuk apa? Untuk kita berikhtisab di hadapan Allah, mengharapkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham tentang hal itu, ikhwani wa akhwati fillah, hidup kita akan menjadi ringan. Hidup kita akan menjadi begitu luar biasa. Bagaimana tidak? Ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, pernah kita mikir, alhamdulillah saya dikasih wilayah ibadah sama Allah. Dikasih sakit sama Allah. Tapi dia mikirnya bukan beban. Tapi justru mikirnya ini adalah merupakan wilayah ibadah kita untuk kita bisa sabar. Ketika kita dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, lapar, kurang, kita dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala dengan berkurangnya anggota keluarga kita, kita merasa bahwasanya itu adalah merupakan wilayah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kita agar kita menjadi orang yang sabar. Gampang akhirnya, Pak. Hati kita nggak menahan beban yang begitu luar biasa. Akhirnya apa? Begitu mudahnya kita untuk ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Begitu mudahnya kita untuk bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Tetapi karena kita tidak menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan ilmunya, makanya apa? Kita ketemu ibadah yang besar saja kita nggak jadikan ibadah. Kita ketemu peringatan-peringatan yang besar saja, kita tidak jadikan itu kesempatan kita untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan kepada kita, fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina dzalamu ma'dziratuhum, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar ayat-ayat yang seperti ini ketika kita berada di dunia. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki amal kita. Untuk kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki apa yang sudah kita tinggalkan. Jangan sampai kita mengatakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Begitu menyesalnya ya Allah ketika kita menyanyiakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan fa in fata waqtul i'dzar fala tuqbalu ma'dziratuhum. Kalau sudah habis waktu untuk mereka mencari uzur, maka apa? Tidak pernah diterima lagi uzur mereka. Mereka tidak pernah lagi diterima uzur mereka. Kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meninggal. Kita mau meminta uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hujjah sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahum yusta'tabun. Dan mereka juga tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuzalu atabuhum wal itabu anhum. Sudah enggak ada lagi, sudah hilang. Yaitu apa? Kesempatan bagi mereka. Justru mereka diitab, yaitu justru mereka dicela. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semasa apa? Semasa mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah. Keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang keadaan hari kiamat. Bagaimana seseorang itu nanti apa? Tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta udzur karena hujjah sudah apa? Sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mereka apa? Berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli matal. Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan sebuah permisalan kepada manusia di dalam Al-Qur'an ini. Permisalan-permisalan yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Al-Qur'an. Wala in ji'tahum bi ayatin, dan kalau seandainya kamu datangkan kepada mereka sebuah ayat, maka la yaqulanna alladziina kafaru, orang-orang kafir mereka sungguh-sungguh akan mengatakan in antum illa mubtilun. Kamu Muhammad hanyalah orang-orang yang membuat apa? Kepalsuan. Kamu hanyalah orang-orang yang membuat apa? Kebohongan. Ini yang dikatakan oleh orang-orang kufar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, "Walaqad darabna lin-nas." Kata beliau, Syekh Sa'di rahimahullah taala, ay li ajli inayatina wa rahmatina wa lutfina wa husni ta'limina. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kita di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Itu bentuk sebagai perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rahmatnya Allah. Sebagai bentuk maha lembutnya Allah. Sebagai bentuk baiknya pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan contoh kepada kita. Coba contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan permisalan tentang tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan tentang ilmu, ya Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang permisalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali memberikan permisalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Tidak ada yang bisa memahami permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala misalkan kecuali siapa? Kecuali mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan permisalan, ikhwani wa akhwati fillah, bukan sia-sia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita paham. Dan permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan itu apa? Sesuatu yang kita bisa lihat. Sesuatu yang kita bisa lihat. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan apa? Dengan hujan yang turun. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan apa? Dengan Al-Ankabut, dengan rumahnya laba-laba. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan seorang tuan dengan budaknya. Dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita semua. Tujuannya untuk apa? Perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya apa? Supaya kita paham. Dan itu menunjukkan tentang husnu ta'limihi, baiknya pengajaran Allah. Allah gak pengen hambanya itu apa? Dikasih Al-Quran kemudian apa? Pahami dewi. Enggak. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasul untuk jelaskan Al-Quran. Apa yang mungkin gak bisa dipahami, dijelaskan oleh Rasul. Kurang paham, dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan-permisalan yang Allah tunjukkan kepada kita, apa yang mereka katakan? Kami beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala contohkan semuanya. Sedangkan orang-orang munafik dengan permisalan-permisalan dan contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan, orang munafik mengatakan apa? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan tersebut? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yastahyi minal haq." Allah itu enggak malu dari yang namanya kebenaran. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan contoh, berikan sebuah permisalan, itu sebagai bentuk kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Walaqad darabna
Ai li ajli inayatina wa rahmatina wa lutfina wa husni ta'limina linnasi fil Qur'ani min kulli mathal. Ai tattadihu bihi al-haqaiqu wa ta'rifu bihi al-umura, supaya jelas hakikat segala sesuatu itu dengan contoh-contoh tersebut, dan engkau mengetahui dengan contoh-contoh tersebut perkara-perkara, wa tanqati'u bihil hujjah, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hujjah dengan contoh-contoh tersebut. Wa hadza amun fil amthalil lati yadribuha Allah, dan ini secara umum contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita fi takribil umur, agar mendekatkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita, al maqulati bil mahsusati. Allah pengen ngajarkan kepada kita, pengen memahamkan kepada kita sesuatu yang harus kita fahami secara akal. Allah Subhanahu wa taala berikan contoh dengan sesuatu yang mahsus. Dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang kita bisa lihat. Sesuatu yang bisa kita pegang. Sesuatu yang kita bisa apa? Kita bisa rasakan. Coba Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kalimat yang baik, yang mengakar, yang kuat, yang kata Allah kuat mengakarnya hingga akhirnya batangnya menjulang ke langit, ya kan? Kemudian far'uha fis sama, dahan-dahannya sampai berada di atas langit. Yang tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan buah tersebut apa? Membuahkan hasil kapanpun dan setiap waktu selalu ada. Itu Allah berikan contoh apa? Kasyajaratin thayyibatin asluha thabit. Seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu pohon apa, Pak? Pohon apa? Pohon kurma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, inna minasyajarati syajaratun kamithlil mu'min. Sesungguhnya ada sebuah pohon, yang pohon tersebut menyerupai seorang yang beriman. Dalam Al-Quran dibuat contoh, sama Rasulullah dibuat contoh. Kenapa sih? Untuk membicarakan iman saja, itu harus ada contohnya. Contohnya apa? Contohnya pohon kurma. Kita kadang nggak memahami. Dan bahkan kita kadang kalau umroh, coba kalau bapak-bapak umroh. Ya kan? Bapak-bapak umroh ngelihat pohon kurma, oh cukup didelok tok. Jangan cuma dimakan tok, oh manis. Ya. Enggak, tapi apa? Coba pegang pohon kurma. Kenapa sih kamu kok dijadikan contoh sama Allah? Kenapa kok dijadikan contoh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak percaya, pegang pohon kurma. Kemudian apa? Goyangan, Pak. Goyang nggak? Itulah keadaan orang yang beriman. Orang beriman itu mengakar kuat, makrifatullahnya mengakar kuat, iman kepada yaumul akhir mengakar kuat di dalam hatinya. Beriman terhadap kitab mengakar kuat di dalam hatinya. Sehingga apa? Gak gampang goyang. Baru dikasih iming-iming dunia, goyang. Baru dikasih iming-iming perempuan, goyang imannya. Baru dikasih iming-iming sesuatu, goyang imannya. Harusnya apa? Permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala contohkan, coba kita datang, kita rasakan. Makanya apa? Kata beliau, Allah membicarakan sesuatu yang itu bisa difahami sama akal supaya lebih gampang. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala berikan contoh dengan sesuatu yang bisa dipegang, bisa dirasakan, dan bisa dilihat. Salah satu contohnya tadi pohon kurma. Bagaimana pohon kurma begitu kuat mengakar, gak gampang goyang. Kemudian apa? Buahnya ada terus. Meskipun hanya menghasilkan buah musim panas, tapi cukup untuk 1 tahun. Kapan kita pengen kurma? Ada, Pak. Makanya melimpah yang namanya kurma. Begitu pula apa? Pohonnya gak gampang jatuh. Makanya di bawah pohon kurma resik. Gak kayak pohon-pohon kita. Kalau pohon-pohon kita, Masya Allah, pagi sore kita nyapu. Tapi kalau pohon kurma, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaskutu waraquha. Dahan-dahannya itu gak gampang jatuh, kuat. Seperti itulah keadaan orang mukmin, gak gampang jatuh kepada yang namanya maksiat, gak gampang jatuh terhadap yang namanya dosa. Kuat seorang mukmin itu. Kemudian apa? Bermanfaat. Kurma itu, pohon kurma, manfaatnya begitu luar biasa. Bahkan sampai bijinya saja bisa bermanfaat.
Pelepah kurmanya bermanfaat untuk rumah. Biji kurma itu makanan apa? Makanan onta. Itu contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batang kurma itu bermanfaat untuk apa? Untuk ini loh, tiang-tiang rumah. Akarnya itu ada manfaatnya karena ada apa? Intisari ini apa jenenge, Pak? Hah? Jadi ono intisarinya itu yang apa? Saya nggak tahu namanya. Dan itu apa? Dan itu rasanya manis. Jadi nggak ada sesuatu yang dibuang di dalam pohon kurma tersebut. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan apa? Permisalan bagi orang-orang yang beriman. Dan seperti itulah orang beriman harus beriman. Tapi kita subhanallah ngerasakan pohon kurma cuma enak manis, apalagi mendekati Ramadan. Yuk ake-ake apa makan kurma, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita nggak pernah mikir kenapa sih kok jadi sebuah permisalan di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad darabna linnas, sungguh benar-benar kami telah menjadikan bagi manusia itu apa? Fi hadzal qur'ani matal. Di dalam Al-Qur'an itu sebuah permisalan. Supaya apa? Supaya kita semakin mudeng, semakin faham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan contoh banyak sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala coba di awal-awal Baqarah saja. Ya, baru kita baca 1 muka, 2 muka, muka yang ketiga langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Permisalan istau qadanaron. Ya kan? Sudah langsung dikasih permisalan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya ayat keempat dikasih permisalan lagi dan banyak lagi permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan kepada kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Enggak mau memahaminya, enggak paham dengan contoh-contoh tersebut kecuali siapa? Orang-orang yang mereka punya ilmu. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Wa fil akhbari bima sayakunu wajala'u haqiqatihi hatta ka'annahu waqi'un." Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk kabar dengan apa-apa yang akan terjadi dan seakan-akan itu nampak hakikatnya. Sampai seakan-akan itu apa? Sampai seakan-akan itu terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan coba di dalam surat Al-Qari'ah saja. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu kan sesuatu yang bisa kita rasakan. Sesuatu yang bisa kita lihat. Bagaimana ketika hari kiamat itu terjadi. Dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala, kal manfush kal ihnil manfush. Itu seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan kepada kita tentang terjadinya hari kiamat. Permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan kepada kita, sering kita baca ayat-ayatnya. Harusnya apa? Menjadikan kita itu seakan-akan betul-betul melihat ini kejadiannya itu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan akan seperti ini. Kemudian kata beliau, wa minhu fi hadzal maudi' dzakarallahu ta'ala ma yakunu yaumal qiyamah wa halatil mujrimin. Dan dari contoh-contoh tersebut di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang akan terjadi pada hari kiamat dan keadaan orang-orang mujrimin. Wasiddatu asafihim, dan bagaimana penyesalan mereka yang begitu luar biasa. Wa annahu la yuqbalu minhum udrun wala itab. Begitu pula akhirnya tidak diterima dari mereka udzur mereka dan taubat mereka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin abad zalimun, akan tetapi apa? Orang-orang zalim itu apa? Enggan. Al-kafirun, orang-orang kafir itu enggan. Illa mu'adatatul haqqil wadih. Kecuali mereka apa? Kecuali mereka menentang kebenaran yang sudah begitu jelas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in ji'tahum bi ayah. Kalau engkau datangkan ayat kepada mereka orang-orang zalim. Kalau engkau datangkan ayat kepada mereka orang-orang kafir, ayatun tadullu ala sihhati ma ji'ta bihi. Ayat yang menunjukkan tentang benarnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir mengatakan la yaqulannal ladzina kafaru in antum illa mubtilun qalu lil haq. Mereka mengatakan kepada kebenaran tersebut innahu batilun, ini adalah sesuatu yang batil, ini adalah sesuatu yang dusta. Wa hadza min kufrihim wa jaraatihim,
Ini adalah merupakan kekufuran mereka dan keberanian mereka. Wa tab'illahi ala qulubihim wa jahlihim al-mufrid. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup hati-hati mereka dan mereka adalah orang-orang yang bodoh yang begitu luar biasa bodohnya. Ini ikhwani fillah. Makanya terkadang kita datangi orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan mereka dengan ayat ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang-orang yang zalim dengan kesombongan, dengan kejahilan mereka hanya jawab apa? Urus sendirimu sendiri. Ya, betapa banyak orang gampang ngomong seperti itu. Ini permasalahannya bukan masalah seperti yang orang Jakarta sampaikan, lo gue, enggak. Permasalahannya apa? Permasalahannya kamu berbuat maksiat itu merusak muka bumi ini. Ketika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau apa? Engkau adalah orang yang menjadikan apa? Menjadikan bumi ini rusak. Makanya disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab kalau tidak salah itu. Disebutkan di dalam kitab Ta'zimullah, seingat saya. Itu apa? Hampir-hampir, kata beliau, hampir-hampir orang-orang kafir itu menjadikan kiamat itu tegak di atas kita. Kenapa? Karena maksiat yang mereka terus-terusan lakukan. Karena maksiat yang mereka lakukan, hampir-hampir kiamat itu tegak. Kenapa? Bumi, langit, gunung. Ketika ada orang yang bermaksiat, mereka itu sudah luar biasa. Pengen menghancurkan mereka semuanya. Tapi apa? Karena maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bumi ini Pak yang kita injak itu tidak ridho kalau ada orang bermaksiat kepada Allah. Langit yang menaungi kita itu enggak ridho dengan ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan, ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengennya apa? Hancur. Itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ketika ada orang yang bermaksiat, pengennya apa? Pengennya sudah pengen menghancurkan semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala amsaka. Allah Subhanahu wa taala tahan. Allah Subhanahu wa taala maha lembutnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat zalim. Ini harus betul-betul kita jaga. Ketika kita terjatuh kepada yang namanya maksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru malah menjadi orang kafir, orang zalim, didatangkan ayat justru banyak ngelesnya. Justru malah banyak uzurnya atau memberikan alasan-alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika yatba'allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati orang yang tidak punya ilmu, yang tidak mau memahami, yang tidak mau belajar. Akhirnya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Fala yadkhuluha khairun wala tudrikul asya'a ala haqiqatiha bal taral haqqo batilan wal batila haqqan." Orang-orang yang mereka tidak punya ilmu dan gak mau belajar, ya kan? Orang-orang yang mereka tidak mau memahami dan mereka selalu berpaling dari yang namanya ilmu, maka tidak masuk ke dalam hatinya itu kebaikan. Begitu pula dia juga tidak akan memahami perkara-perkara sesuai dengan hakikatnya. Dia lihat hak itu batil dan dia lihat kebatilan adalah sesuatu yang hak. Ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Ngelihat ilmu justru malah dianggap bahwasanya apa? Adalah merupakan sebuah penyimpangan. Yang penyimpangan justru malah dianggap apa? Justru malah dianggap itu adalah sesuatu yang benar. Ini adalah orang-orang yang hatinya sudah mati. Hatinya nggak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tu'radul fitan alal qulub kal hasiri udan, ya kan? Fitnah itu dipaparkan ke dalam hati seseorang. Kata Rasulullah, itu seperti halnya apa? Anyaman tikar. Habis fitnah, habis fitnah. Nggak pernah putus fitnah itu dipaparkan ke dalam hati seseorang. Ketika hati tersebut dia mengingkari fitnah, ya kan? Akhirnya apa? Di satu titik putih sama Allah Subhanahu wa taala sampai hatinya itu menjadi putih. Tapi ada orang yang dia apa? Hatinya itu menerima fitnah begitu luar biasa, seperti halnya spon. Semuanya apa? Semuanya diambil. Fitnah semuanya dimasukkan ke dalam hatinya. Yang di mana spon? Spon itu gak hanya air diserap, kotoran juga diserap. Ya kan? Nah, orang yang seperti ini yang ketika fitnah masuk ke dalam hatinya,
nukita nuktatun sauda, dikasih satu titik hitam hingga akhirnya apa? Iswaddat, sampai hingga akhirnya hatinya itu menghitam. Kalau sudah menghitam hatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Orang seperti ini yang dia sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggak tahu mana yang ma'ruf, dia enggak tahu mana yang mungkar. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Ini sebabnya karena apa? Karena begitu banyak dosa yang dia lakukan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut apa? Tidak paham dengan hakikat mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya enggak masuk kebaikan-kebaikan di dalam hati orang tersebut. Inilah keadaan orang-orang yang mereka apa? La ya'lamun, enggak mau ngerti dan enggak mau memahami, enggak mau juga belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir inna wa'dallahi haq." Sabar, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kenapa Pak kita disuruh sabar? Taat itu butuh sabar. Meninggalkan maksiat itu meninggalkan maksiat itu butuh yang namanya kesabaran. Menjalani kehidupan di dunia ini sabar. Waktu kita di dunia enggak banyak. Kita disuruh sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh sabar sama Allah Subhanahu wa taala, umur kita sisa berapa sih, Pak? Kita paling sisa umur ono sing 10 tahun, kalau dikasih kesempatan 10 tahun. Paling kita masih ada yang sisa umurnya juga paling 3 tahun, 4 tahun. Lek wis umure swidak tahun, iki wis hampir-hampir siap-siap. Gitu kan? Kalau sudah umurnya sudah 70, apalagi gitu kan? Itu sudah apa? Mendekati, tinggal nunggu saja. Nunggu kapan waktu Allah Subhanahu wa taala apa? Nyuruh malaikat datang jemput. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan hari kiamat, bagaimana keadaan orang mukmin, bagaimana keadaan orang mujrim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sabar. Sabar, sebentar. Hidupmu di dunia itu sebentar. Fasbir inna wa'dallahi haq. Tapi engkau akan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menggelisahkan engkau. Yaitu membuat kita ragu. Kita itu terus-terusan dibuat ragu. Kita pengen taat, engko awakmu gak mangan. Ya kan? Kita pengen sibuk Ramadan, engko awakmu gak mudik, gak ada duit, ya kan? Terus kita dibuat ragu sama orang-orang gak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, Pak, sabar. Hidup di dunia ini bentar. Jadikan kehidupan kita dalam ketaatan, jadikan kehidupan kita ini di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fasbir ay alama amar tabihi wa ala da'watihim ilallah. Sabar dengan apa yang engkau alama umir tabihi wa ala da'watihim ilallah, atas apa yang engkau diperintahkan dengannya dan atas apa? Seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ra'aita minhum i'radan fala yasuddanna dzalika. Begitu pula apa? Engkau sabar dengan apa yang kejadian yang menimpa orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar di dalam dakwah. Makanya kan di dalam usul salasa itu kan, Pak, ya kan? 4 hal supaya enggak merugi. Yang terakhir apa? Sabar. Ya. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Ya. Kita itu disuruh untuk sabar menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh sabar. Amal soleh butuh sabar. Dakwah butuh sabar. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir. Ketika mereka i'radon, ketika mereka apa? Berpaling, maka apa? Kita juga bersabar. Fala yasuddanna dzalika. Jangan sampai apa? Itu menutup kita dari hal untuk apa? Beramal soleh, menuntut ilmu, berdakwah. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Ai la syakka fihi wa hadza mimma yu'inu ala sabri. Dan ini yang membantu kita untuk kita bisa sabar. Fa innal abda idza alima anna amalahu ghairu dha'iin. Kalau seorang hamba tahu bahwasannya amalnya itu enggak akan sia-sia, bal sayajiduhu kamilan,
bahkan dia yakini bahwasanya dia akan mendapatkannya nanti di hadapan Allah, hana alaihi ma yalqahu minal makarihi wa yassara alaihi kullu asirin wastaqalla min amalihi kullu kathirin. Orang kalau dia yakin dengan janjinya Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala janjinya benar, itu akan menjadi nyata, Pak. Enggak usah jauh menceritakan tentang Allah. Iya kan? Mungkin kalau menceritakan tentang Allah kita masih mikir. Kita janji apa, Pak? Kita yakin nggak, Pak? Kita dapat gajian setiap akhir bulan, Pak. Ya kan? Kita subhanallah tanggal 17 kita yakin kita dapat gaji. Subhanallah berangkat subuh, berada di rumah, balik sore, ya kan? Macet-macetan dijalani, Pak. Yang berat seperti itu apa? Santai, tenang, dinikmati kan. Bar subuh, bahkan ada teman-teman yang dia berangkat apa? Sebelum subuh sudah berangkat. Gitu. Bahkan pulang malam, bahkan ada yang sip-sipan, ya kan? Berat, Pak, masuk malam itu berat. Moto kudu melek terus gitu. Itu sesuatu yang berat. Tapi karena mikir apa? Wah, akhir bulan gajian. Akhir bulan gajian, makanya apa? Yang berat tersebut jadi apa? Jadi ringan. Tapi subhanallah janjinya Allah Subhanahu wa taala surga, diselamatkan neraka, ya kan? Janjinya Allah bidadari, janjinya Allah hidup enak, janjinya Allah begitu luar biasa. Kok sholat wangel, ngaji kok tetap sulit gitu. Kenapa? Berarti menunjukkan kalau kita itu kurang yakin, Pak. Menunjukkan hati kita itu keyakinannya nggak sama yakinnya kita ketika kita mau dapat gaji gitu loh. Iya enggak, Pak? IUKP kita senyum-senyum ternyata kok beneran gitu kan. Yang kena itu yang kita rasakan gitu loh, Pak. Itu yang kita rasakan. Ketika kita udah yakin kita dapat gaji, sesuatu yang berat, Pak. Ngantuk, melek kita, Pak. Gitu loh. Jangan dikira teman-teman yang berangkat semuanya sebelum subuh itu nggak ngantuk. Ngantuk kalau dikasih pilihan tidur, mereka masih tetap tidur. Tapi subhanallah ngantuk kon melek sholat malam, milih ya, milih turuan itu. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang beliau sampaikan? Keyakinan seseorang terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan apa? Menjadikan segala sesuatu yang berat itu mudah. Menjadikan sesuatu yang sulit itu jadi mudah. Dan menjadi ringan segala sesuatu yang apa? Yang berat. Amalan yang banyak akan menjadi apa? Kelihatan sedikit ketika apa? Ketika seseorang itu yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq, sabaro. Kita disuruh sabar karena janjinya Allah Subhanahu wa taala itu benar. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Ai qad dha'ufa imanuhum wa qalla yaqinuhum fa khaffat lidzalika ahlamuhum wa qalla sabruhum. Maka jangan sampai orang-orang yang mereka enggak yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala membuatmu apa? Yastakhifannaka, membuatmu itu apa? Lemah. Karena apa? Ketidakyakinan. Itu membuat kita lemah, membuat kita lemes, membuat kita enggak semangat dalam hidup kita. Karena kita enggak yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dha'ifa imanuhum, akhirnya imannya jadi lemah. Qalla yaqinuhum, akhirnya keyakinannya menjadi lemah. Fa khaffat lidzalika ahlamuhum, cita-citanya yang begitu luar biasa ketika pengen masuk surga, akhirnya menjadi apa? Menjadi lemah. Wa qalla sabruhum, begitu pula sabarnya menjadi sedikit. Kenapa sebabnya? Karena tadi la yuqinun, karena lemahnya keyakinan kita menjadikan kita apa? Menjadikan kita lemah. Fa iyyaka, maka hati-hatilah, ayyastakhifaka haula'i. Hati-hati dari mereka, orang-orang yang mereka tidak punya keyakinan. Sehingga mereka melemahkanmu. Fa innaka illam taj'alhum minka ala balin wa tuhadziru minhum wa illa istakhaffuka wa hamaluka ala adami tabat alal awamiri wan nawahi. Kata beliau, kalau engkau tidak menjadikan mereka di pikiranmu dan engkau tidak berhati-hati dari mereka, maka apa? Mereka ini orang-orang yang mereka tidak punya keyakinan kepada Allah, menjadikanmu lemah dan akan membawamu untuk tidak tetap di atas yang namanya iman, tidak tetap di dalam perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wan nafsu tusaiduhum ala hada wa tatlubut tashabbuh wal muwafaqah wa hadha mimma yadullu ala anna kulla mu'minin muqinin
razinil aqli yashulu alaihi sabr. Dan jiwa ini selalu apa? Pengennya Pak? Selalu pengennya santai-santai. Jiwa ini selalu pengennya apa? Sulit untuk sabar. Maka ketika ada orang yang tidak yakin, dia ngiming-ngimingi, ya jiwa gampang ikut. Jiwa itu gampang ikut. Oleh karena itu apa? Setiap orang yang beriman, yang yakin, yang akalnya benar, dan dia tahu tentang keyakinan tersebut, baru dia akan mudah untuk melakukan kesabaran. Kapan? Ketika keyakinan tersebut muncul di dalam hatinya. Wa kullu dhaifil yakini dhaiful akli khafifuhu. Begitu pula orang yang apa? Orang yang lemah akalnya, orang yang lemah keyakinannya, ya dia juga akan lemah sabarnya. Semua kekuatan sabar itu berawal dari kekuatan apa? Kekuatan yakin. Makanya Allah mengatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang yang akan dipilih sama Allah untuk menjadi imam dalam agama, mereka adalah yang kuat sabarnya dan kuat yakinnya. Ini baru seseorang itu bisa iman dan amal soleh. Ini yang akan melawan yang namanya syahwat dan syubhat. Penjelasannya panjang, Pak. Maka beliau mengatakan fal awwalu bimanzilatil lubbi wal akharu bimanzilatil qusyuri wallahul musta'an. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua yang ada di dalam surat Ar-Rum. Dari awal kita membaca ayat-ayat ini dan begitu luar biasa banyak peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita. Sehingga kita harusnya banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan seandainya kita mau gali, ikhwani wa akhwati fillah, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, subhanallah, kita akan betul-betul jadi orang yang beriman. Kita betul-betul akan menjadi orang-orang yang kita semakin rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kurangnya kita, lemahnya sabar kita dan lemahnya yakin kita, akhirnya terus kita menjadi orang yang terus lalai, terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Ini yang bisa kita ambil faedah dari surat Ar-Rum, dan alhamdulillah telah kita selesaikan tafsir dari surat Ar-Rum ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang dengan surat yang lain, yaitu surat Luqman. Maka apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.